Halo, perkenalkan saya Nur Afefa. Topik kali ini membahas tentang perundangan dan konsep lalu lintas sebagai sistem. Sistem lalu lintas merupakan mekanisme kompleks yang mengintegrasikan berbagai komponen untuk menciptakan mobilitas yang teratur. Di Indonesia, landasan hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Undang-undang ini mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang. Lalu lintas jalan yang harus memenuhi prinsip keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran. Konsep sistem lalu lintas mencakup 3 elemen utama. Manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan sebagai sarana transportasi, dan jalan sebagai prasarana. Ketiganya harus berinteraksi secara harmonis melalui aturan yang jelas. Sistem ini dirancang untuk mencegah chaos di jalan raya sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan. Dari perspektif hukum, pengaturan lalu lintas memiliki landasan filosofis berupa perlindungan hak dasar masyarakat untuk berlalu lintas secara aman. Asas hukum yang mendasari meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penerapan aturan. Setiap pengguna jalan mempunyai hak dan kewajiban yang setara di muka hukum. Pendidikan masyarakat mencakup sosialisasi peraturan, kampanye keselamatan, dan program pembinaan. Hal ini penting untuk membangun budaya tertib lalu lintas sejak dini melalui keluarga, sekolah, dan komunitas. Penegakan hukum dilakukan oleh Polri khususnya di Telantas melalui operasi rutin, tilang elektronik, dan pembinaan pelanggar. Sanksi diberikan secara bertingkat mulai dari teguran hingga pidana sesuai beratnya pelanggaran. Sistem informasi lalu lintas memegang peran kritis dalam pengelolaan arus kendaraan. Teknologi seperti CCTV, sensors, dan aplikasi navigasi membantu monitoring real-time kondisi jalan. Data yang terkumpul berguna untuk analisis dan pengambilan keputusan. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah, penegak hukum, akademisi, swasta, dan komunitas penting untuk mensinergikan berbagai kebijakan dan program terkait lalu lintas. Penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk menyempurnakan sistem, termasuk studi tentang perilaku pengguna jalan, desain infrastruktur masa depan, dan teknologi transportasi canggih. Dokumen perencanaan seperti Rencana Umum Nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan RAN-LLAJ memberikan arahan strategis untuk pengembangan sistem dalam jangka panjang. Konsep Vision Zero yang bertujuan menghilangkan fatalitas kecelakaan lalu lintas mulai diadopsi melalui pendekatan holistik, berbasis bukti ilmiah dan praktik terbaik internasional. Adaptasi terhadap perubahan iklim juga menjadi pertimbangan dalam desain infrastruktur untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim pada sistem lalu lintas. Pendekatan berbasis hak human rights-based approach memastikan sistem lalu lintas menjamin akses yang setara termasuk bagi penyandang disabilitas melalui fasilitas khusus, penataan ruang yang terintegrasi dengan transportasi melalui konsep transit oriented development membantu dengan mengadopsi praktik terbaik internasional dan memperhatikan aspek sosial serta lingkungan. Diharapkan sistem lalu lintas di Indonesia dapat berfungsi secara optimal, mengurangi angka kecelakaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui upaya bersama, visi untuk menciptakan yang aman, tertib, dan berkelanjutan dapat terwujud, memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Sekian dari saya. Terima kasih.